Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Baiklah, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita berjumpa kembali, tapi sayangnya masih dalam bentuk video ya. Kita belum bisa bertatap langsung dan kita doakan semoga kita bisa bertemu di sekolah seperti biasa ya. Baiklah, pagi ini nak kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia ya, tapi tentu saja dengan materi yang berbeda. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga doa yang kita panjatkan dapat membantu kita diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan membahas salah satu jenis teks lagi. Kenapa ibu bilang lagi? Karena kemarin kita sudah bertemu dengan teks deskripsi ya, dan hari ini kita bertemu lagi dengan temannya teks deskripsi, yaitu teks narasi. Oke. Mendengar kata narasi mungkin di benak kalian muncul atau kalian terlintas di benak kalian tentang yang namanya cerpen, yang namanya dongeng, yang namanya novel, atau yang anak laki-laki mungkin terlintas di pikirannya dengan yang namanya komik. Nah, jadi kenapa terlintas seperti itu? Karena iya betul, narasi itu biasanya cerita yang muncul dalam teks-teks atau dalam bentuk-bentuk yang ibu sebutkan tadi. Oke, kali ini kita akan membahas bab 2 ya, yaitu memahami dan mencipta cerita narasi atau kita kenal dengan cerita fantasi. Memahami dan menciptanya akan kita bagi menjadi 2 objek pembahasan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, itu ada apa aja, bagiannya ada apa aja, pengertiannya apa, nanti kita bahas di bagian yang A. Dan yang B, menceritakan kembali isi cerita narasi atau fantasi yang telah dibaca atau didengar. Nanti selain memahami bagian-bagiannya apa saja, unsurnya apa saja, kalian nanti akan dapat menceritakan kembali dan menciptakan sebuah cerita narasi yang baru. Baiklah, kita masuk ke objek pembahasan yang pertama ya nak ya, yaitu pengertian dan contoh-contoh teks narasi. Nah, apa pengertiannya? Kita lihat di bawah ini ya. Teks narasi atau paragraf naratif adalah sebuah karangan ya, yang berbentuk kisah yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang lengkap. Jadi berbentuk sebuah kisah ya, atas kumpulan suatu peristiwa yang nanti akan disusun secara urutan waktu, dari urutan waktu yang pertama, yang kedua, nanti sampai ke urutan waktu yang terakhir. Arti yang lain, narasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu itu dijabarkan dengan urutan awal dulu, nanti ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Narasi itu nak bisa berupa fiksi. Nah, fiksi tadi kita pas pembukaan di video ibu bilang cerita narasi atau fantasi. Nah, fantasi itu kan berfantasi, berimajinasi. Jadi ceritanya merupakan sebuah cerita fiksi atau cerita khayalan. Nah, atau kita lebih kenalnya itu imajinatif ya, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Jadi narasi itu berupa fiksi, bisa berupa fiksi, tapi tidak semuanya fiksi, karena terdapat juga jenis teks narasi yang non-fiksi. Nah, narasi ini dapat kalian jumpai pada karya seperti cerpen, nanti ada biografi, ada novel, dan lain-lain. Nah, kalau fiksi nih, kita bisa temukan di contoh cerpen ya nak ya, ada cerpen, ada novel, komik, dan sebagainya. Tapi kalau untuk non-fiksi, kalau fiksi itu kejadian yang bersifat fiktif, tidak benar-benar terjadi, tapi kalau non-fiksi kebalikannya, sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dalam kejadian nyata.
Nah, untuk contoh non-fiksi nanti biasanya berupa biografi. Nah, itu contohnya ya. Baiklah, itu adalah pengertian dari teks narasi. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks narasi, bisa dibaca di layar kalian. Jadi teks narasi ini di sini ada gambar kancil, di situ ada gambar harimau, tapi ceritanya bukan tentang kancil dan harimau ya. Jadi di sini nanti ada sebuah cerita tentang Safa dan Marwa, bisa kalian baca tuh ceritanya. Kita baca sama-sama ya. Di sebuah hutan belantara, hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Syafa dan Marwa. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu hewan untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar yang sangat kaya yang kebetulan sedang ingin berburu di dalam hutan. Safa dan Marwa pun dibawa oleh saudagar itu ke rumahnya dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Oke, dari cerita atau contoh yang baru Ibu baca, pasti yang di rumah sudah mendapat gambaran. Oh, kira-kira nanti bagian-bagian unsur dari teks narasi itu ada apa aja ya. Nah, baiklah, kita lihat unsur-unsur teks narasi. Unsur yang pertama. Sebelum kita masuk unsur yang pertama, Ibu akan menjelaskan kenapa sih dalam sebuah teks harus punya unsur. Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah unsur itu adalah sebuah pokok atau suatu bagian pokok yang menjadi ciri khas atau menjadi bagian penting dalam sebuah teks. Jadi, dengan adanya unsur, kalian bisa menebak, kalian bisa menerka, bahkan kalian bisa membedakan, oh ternyata yang sedang saya baca, yang sedang kami baca ini adalah sebuah teks narasi. Baiklah. Dalam teks narasi, unsur yang pertama itu ada yang disebut dengan tema. Tema, ketika mendengar nama tema, mungkin kalian terlintas di benak kalian ada yang namanya ide pokok, ada yang berpikir tentang gagasan, atau ada yang berpikir tentang inti sebuah cerita. Nah, dari ketiga unsur yang baru Ibu sebutkan, ketiganya itu berkaitan erat atau memiliki hubungan makna dengan yang disebut dengan tema. Karena tema itu adalah makna atau inti sebuah cerita. Ya. Jadi, inti sebuah cerita itu digambarkan oleh tema. Nah, jadi ini gini nih. Tema itu adalah jenis komentar terhadap pokok masalah atau subjek. Nah, tema mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek tersebut. Jadi di situ contoh nih, Ibu pengen membuat cerita narasi temanya tentang sekolah. Berarti yang Ibu bahas objeknya atau temanya tentang sekolah, kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah tersebut. Berikutnya, unsur yang kedua ada yang disebut dengan tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu para pelaku yang terdapat dalam sebuah teks narasi. Dengar kata pelaku jangan berpikir yang aneh-aneh ya, nanti dipikirnya penjahat. Jadi pelaku yang ini bukan pelaku yang penjahat itu, tapi pelaku atau orang yang terdapat atau menjalankan sebuah cerita dalam teks narasi. Kalian suka kenal nih dalam tokoh yang teks yang kita baca atau film yang kita tonton tuh ada yang namanya artis dan aktor ya. Nah, tokoh itu biasanya berupa artis dan aktor. Artis untuk tokoh perempuan dan aktor untuk tokoh laki-laki. Timbul pertanyaan. Nah, Bu, apakah tokohnya harus dalam bentuk manusia atau objeknya harus manusia saja? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam sebuah teks narasi tokohnya bisa saja berupa hewan. Ya, bisa berupa hewan atau objek yang lain. Nah, contohnya yang suka kita baca dalam dongeng ya, itu rata-rata dongeng legenda itu tokoh utamanya adalah hewan. Berikutnya, unsur yang ketiga itu ada yang disebut dengan alur atau plot. Alur itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi gini. Dalam sebuah plot atau alur di teks narasi terbagi menjadi yang pertama ada plot maju, yang kedua ada plot mundur, dan nanti ada beberapa penulis yang menggabungkan antara plot maju dan plot mundur. Tapi jangan disebut dengan plot campuran, karena plot campuran itu
seperti kita mendengarnya seperti es, jadinya seperti es campur, plot campuran, jadi agak mirip, tidak boleh disebutkan seperti itu, tapi menyebutnya adalah plot maju mundur. Ke poin yang pertama, plot maju. Apa itu Bu plot maju? Plot maju adalah jenis cerita yang mengikuti alur dari masa sekarang ke masa depan. Dari sekarang, dari hari ini hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ceritanya akan berakhir di hari Jumat. Nah itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu disebut dengan plot maju. Nah untuk plot mundur ceritanya akan kebalik. Kalau tadi kita berceritakan tentang kejadian dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau plot mundur dia dirubah. Jadi dari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Jadi dia mundur, disebut dengan plot mundur. Atau contoh nih, Ibu akan menceritakan sedikit cerita pendek saja. Jadi contoh ceritanya gini. Pada zaman dahulu, zaman kemerdekaan, ada seorang tokoh bernama Soekarno. Beliau adalah pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan merupakan ketua BPUPKI. Nah, di situ penulis menggunakan plot mundur dari masa lalu ke masa depan. Berikutnya yang harus terdapat dalam sebuah teks narasi unsurnya adalah latar atau setting. Setting. Fungsinya apa Bu? Setting Bu. Jadi fungsi dari latar ini adalah untuk memberi konteks sebuah cerita, memberi gambaran sebuah cerita. Latar itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Tapi kadang-kadang nanti ada yang namanya latar sosial. Apa itu latar waktu? Kita bahas yang pertama, latar waktu. Latar waktu biasanya digambarkan dengan tanggal, bulan, dan waktu ya. Itu latar waktu. Kadang-kadang bisa pakai pada zaman dahulu, pada suatu hari juga bisa itu menggambarkan latar waktu. Pada hari Senin, Selasa, Rabu itu juga merupakan latar waktu. Berikutnya ada namanya latar tempat. Apa itu latar tempat? Latar tempat adalah terjadinya sebuah peristiwa, tempat terjadinya sebuah peristiwa. Pada suatu hari di suatu belantara, hutan belantara, nah berarti tempatnya di belantara. Pada suatu hari di Bandung, oh berarti tempatnya di Bandung. Pada pagi hari di sekolah SMPN 1, oh berarti tempatnya adalah SMPN 1. Yang berikutnya adalah latar suasana. Apa itu latar suasana? Jadi latar suasana itu adalah latar yang membuat pembaca merasakan emosi. Jadi bukan emosi mau marah-marah ya. Di sini emosi yang dimaksud adalah emosi merasakan perasaan, apakah sedih, apakah takut, apakah terharu, apakah bahagia, senang pada saat membaca atau mendengar sebuah cerita. Jadi kalau lagi baca cerita tentang, kalau sekarang itu yang lagi ini ya teks cerita-cerita yang ini kan, kalau kalian nonton tuh, contohnya nonton film yang ini Indosiar tuh, Suara Hati Istri, di sana terbawa emosi, marah, sedih, kecewa. Jadi gitu juga dengan latar suasana. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, kita akan merasakan akan timbul perasaan atau emosi tentang sebuah cerita yang sedang kita baca. Berikutnya yang harus ada juga disebut dengan sudut pandang atau bahasa Inggrisnya point of view. Apa itu sudut pandang? Karena kita membaca sebuah teks, yang menulis sebuah teks itu tentu saja penulis. Nah, yang disebut sudut pandang itu adalah bagaimana cara si penulis itu membuat sebuah cerita. Dia arahnya pandangnya memandang dari mana? Bagaimana dia menyampaikan sebuah cerita. Nah, untuk sudut pandang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang first person, first, second, ya, third. Jadi yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku dan saya, ya. Itu untuk sudut pandang orang pertama. Jadi kalau kalian mendengar dalam sebuah teks, dia penulisnya menggunakan aku adalah anak yang malang, misal saya adalah anak yang rajin, misal, oh berarti penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang third person atau orang ketiga. Kapan kita bisa tahu dia menggunakan sudut pandang orang ketiga adalah ketika dalam teks itu kita menemukan banyak sekali kata ganti dia, mereka, kalian, atau banyak penulis yang menggunakan nama orang, misalnya Budi, Ronaldo, Messi, dan lain-lain. Oh berarti
teks ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudah sudut pandang pertama, sudut pandang ketiga, mungkin kalian muncul pertanyaan, Bu, kenapa sih tidak ada sudut pandang orang kedua? Kenapa ya? Karena gini nih, kalau sudut pandang orang kedua itu adalah sudut pandang pembaca, nak. Jadi, kenapa tidak ada sudut pandang orang kedua? Karena sudut pandang orang kedua itu adalah sudut pandang si pembaca. Siapa pembacanya? Kita. Jadi itu, sudut pandang kita itu adalah sudut pandang orang kedua. Terakhir yang ada merupakan unsur-unsur teks narasi yang terakhir yang harus ada, yaitu adalah amanat atau pesan moral. Nih, ini bisa menjadi ciri khusus narasi ya, atau teks naratif imajinatif tadi biasanya terdapat sebuah amanat atau pesan moral. Karena dalam jenis-jenis teks yang lain kita jarang sekali menemukan sebuah pesan moralnya. Apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam sebuah teks. Nanti di situ kalian akan menemukan ya dalam unsur-unsur teks narasi. Unsurnya sudah, pengertiannya sudah, sekarang kita masuk ke struktur teks narasi. Nah, struktur ini bagian fundamental nih, penting nih. Jadi, kalau kemarin udah kenalan sama struktur teks deskripsi, hari ini kita harus kenal juga yang namanya struktur teks narasi, bagian-bagian pembentuk dalam sebuah teks narasi. Struktur yang pertama, jadi kalau teks terdiri dari beberapa paragraf nih, ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf berikutnya ya. Jadi untuk di teks narasi biasanya dalam paragraf awal itu terdapat yang namanya orientation atau orientasi. Nah, kata-kata orientasi nih, mungkin kemarin baru ada yang mengalami orientasi ya, masa pengenalan ya, karena kan dari kelas 7 ya. Nah, jadi orientasi berarti ini adalah bagian yang disebut dengan pengenalan. Betul sekali. Jadi orientasi itu adalah bagian di mana si pengarang tuh melukiskan secara garis besar, nak. Jadi melukiskan apa sih yang terdapat di sini, tokohnya ada siapa aja, terus terjadinya di mana, waktunya kapan, itu biasanya terdapat di bagian orientasi. Oke, jadi disebut juga dengan bagian pengenalan. Karena kan gak enak ya kalau kita membaca sebuah cerita tiba-tiba langsung ke masalah tanpa tahu ini yang punya masalah siapa, ini kenapa berantem, ini kejadiannya di mana. Jadi gitu ya. Jadi hal yang pertama harus ada adalah orientation. Kedua, complication, komplikasi. Mendengar kata komplikasi mungkin ada yang kenal itu kan komplikasi penyakit, Bu. Nah, bukan ya. Jadi komplikasi di sini bukan penyakit, tapi agak mirip-mirip. Penyakit mengakibatkan masalah, komplikasi itu merupakan masalah. Jadi di bagian komplikasi ini, nak, adalah di bagian dimana tokoh utamanya mulai menghadapi rintangan atau masalah dalam mencapai cita-citanya. Kadang dia mencapai tujuannya, dan bagian dimana konflik mulai terjadi. Nah, di bagian komplikasi nanti juga terdapat yang namanya klimaks, puncak masalah. Jadi terjadi masalah, misal nih si Anton sama si Dani bertemu, bersahabat, mereka satu sekolah, tiba-tiba mereka berantem karena datang si Doni. Si Anton lebih memilih berteman dengan Doni. Nanti ada puncak masalahnya, si Anton sama si tadi siapa? Si Andi berantem karena masalah yang ditimbulkan sama teman yang baru tadi. Nah, itu puncak masalahnya. Nah, bagian yang berikutnya adalah resolution atau resolusi. Apa itu resolusi? Solusi. Solusi itu adalah penyelesaian, ya betul. Jadi, resolusi itu adalah penyelesaian atau akhir sebuah cerita yang dihadapi tokoh utama tuh selesai di bagian resolusi. Jadi dalam sebuah narasi itu biasanya ada sebuah cerita yang selesai ya. Ada inti dari sebuah cerita, masalah terjadi, masalah selesai. Nah, bagian ini biasanya nih dari cerita yang kita baca, cerita yang kita dengar tuh penulis mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan happy ending, bahagia. Contohnya dongeng-dongeng kita dengar ya, kayak dongeng Putri Salju, Cinderella, dan kawan-kawan bawang putih bawang merah, itu kan akhirnya bahagia ya. Tapi ada juga sebuah cerita yang berakhir dengan sedih. Contohnya Maling Kundang, itu sedih kan. Tangkupan Perahu itu kan juga sedih ya. Tetapi kadang ada juga teks narasi nih yang membiarkan pembaca atau pendengar ini kita itu menebak akhir sebuah cerita ini, apakah dia sedih atau kok bahagia. Jadi kalau kata istilah anak zaman sekarang tuh akhir yang menggantung. Nah, berikutnya
Jenis-jenis teks narasi, nak. Narasi yang pertama adalah narasi informatif. Sip. Narasi informatif ini adalah narasi yang tujuannya itu secara tepat dalam penyampaian informasi mengenai sebuah peristiwa atau suatu hal yang mana berguna untuk memperluas, memperbanyak, atau menambah pengetahuan orang lain tentang kisah seseorang. Nah, informatif nih, menghasilkan sebuah informasi. Jadi, pasti bermanfaat nih membaca ini, karena dia berisi banyak sekali informasi ya. Jadi, bisa saja tentang sebuah peristiwa, atau berupa kisah seseorang, atau kisah yang terjadi pada seseorang ya. Contohnya nih, Ibu ambil contoh narasi informatif. Kita tahu bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam melawan penjajah itu kan dari teks-teks yang kita dengar ya, dari cerita-cerita yang kita baca, dari teks-teks yang kita dengar ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh narasi informatif, kayak peristiwa pembantaian G30 SPKI misal. Terus ada peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa kerusuhan yang Mei, itu bisa juga masuk ke dalam narasi informatif. Proklamasi kemerdekaan itu juga masuk ke dalam narasi informatif, enak ya. Dan atau nih kisah pejuang kita yang di lubang buaya itu masuk juga ke dalam narasi informatif. Kedua, narasi ekspositoris. Apa itu narasi ekspositoris? Ya, narasi ekspositoris adalah pengertian dari serangkaian narasi yang menceritakan tentang kisah seseorang dengan sangat informatif. Jadi seseorang dengan sangat informatif, dengan sebenar-benarnya ya, sehingga pembaca dapat dengan mudah dan jelas memahami apa yang dibahas atau diceritakan. Itu narasi informatif. Yang dibahasnya itu sebuah objek, biasanya tokoh-tokoh terkenal ya, itu bisa dalam bentuk narasi informatif ekspositoris. Nah, sosok pelaku itu lebih ditonjolkan dalam narasi ini biasanya hanyalah satu orang saja, seperti narasi pelaku yang menceritakan kehidupannya mulai dari kecil hingga pada saat akhir kehidupan atau kematiannya. Nah, di sini narasi ekspositoris ini biasanya muncul dalam bentuk biografi perjalanan hidup seseorang. Nah, tadi di awal video sudah kita baca tadi ya, contohnya biografi. Nah, ini contoh narasi biografi ini disebut dengan narasi ekspositoris, dan biografi ini biasanya berupa non fiksi karena diambil dari kejadian nyata. Berikutnya, narasi sugestif atau sugestif. Ini jenis narasi yang sering kali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa? Nanti kita lihat nih. Jadi, kita ke pengertiannya dulu. Narasi sugestif itu adalah karangan narasi yang ditulis berdasarkan hasil rekaan. Satu, rekaan ya. Kedua, hayalan. Yang ketiga, imajinasi dari penulis untuk memberikan maksud tertentu kepada para pembaca. Sehingga nih, kalian yang membaca di rumah seolah-olah terkesan berada atau terlibat dalam suatu peristiwa, dalam suatu narasi tersebut nih. Jadi di sini ditegaskan bahwa hanya berupa rekaan. Reka aja, rekaan. Jadi kayak ini kalau begini bagus ya ceritanya. Oh, nanti akhirnya begini bagus ya. Nah, itu rekaan. Atau berupa juga hayalan. Imajinasi, tiba-tiba siang-siang ngelamun si penulis, tiba-tiba muncul terlintas sebuah cerita. Jadilah sebuah teks narasi. Atau imajinasi, gimana ya kalau ceritanya tentang seorang burung yang sangat hebat, dia bisa ngomong, dia mempunyai kekuatan supranatural. Nah, itu kan berupa khayalan, imajinasi. Atau berimajinasi, tiba-tiba saya berada di zaman penjajahan Belanda, tiba-tiba saya masuk ke dalam pohon, masuk ke dalam dunia yang berbeda, tiba-tiba saya harus berperang. Nah, itu termasuk ke dalam narasi sugestif. Narasi jenis ini kalian temukan banyak sekali pada cerpen, yes, hikayat, dongeng, atau novel. Nah, itu tuh yang sering kalian baca. Komik juga tuh termasuk narasi sugestif ya. Contohnya Naruto tuh, yang punya kekuatannya, banyak sekali kekuatannya ya. Nah, itu termasuk dalam narasi sugestif. Nah, sudah mengenal apa itu narasi, unsurnya apa aja, jenisnya apa, strukturnya apa. Sekarang kita akan mencoba menceritakan kembali isi dari teks narasi. Gimana caranya, Bu, biar bisa menceritakan
Kembali isi teks narasi yang baik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, tentukan dulu tema atau amanat yang ingin kalian sampaikan. Ditentukan dulu nih, maunya temanya tentang apa? Apakah temanya tentang keluarga? Apakah temanya tentang peperangan? Apakah temanya tentang misteri? Apakah temanya tentang percintaan ya yang kalian suka ini tema-temanya ya. Nah, ditentukan dulu. Setelah menentukan tema, baru kalian pilih kira-kira amanat atau pesan yang ingin saya sampaikan apa. Contoh, saya ingin mengambil tema tentang keluarga. Nanti di situ ada sebuah peristiwa. Nah, saya ingin menyampaikan pesan bahwa jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu tentukan dulu tema dan amanat yang ingin disampaikan. Dua, tetapkan sasaran pembaca. Disasar dulu pembacanya ya, jangan nyasar tapi ya, tetapkan sasaran pembaca. Misal nih saya pengen buat ceritanya untuk anak-anak. Oh, berarti harus suatu cerita yang menarik ya, harus berupa imajinasinya main banget nih, harus berupa hayalan. Terus tema-temanya yang ringan, jangan yang serem-serem, jangan yang mencekam. Atau nih kalau sasaran pembaca kita itu adalah anak-anak yang lebih dewasa, bisa nih tema tentang misteri, temanya tentang percintaan. Atau kita sasarannya buat orang tua nih, oh bisa nih kita pilih temanya tentang keluarga gitu ya. Jadi sasarannya siapa dulu, cari ya. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk alur. Dirancang dulu, dijadiin alur nih. Oh, pertama saya mau bikin ini nih, saya kenalin dulu tokohnya begini. Nanti umpamanya tokohnya bertemu suatu masalah. Setelah tokohnya bertemu masalah, nanti masalahnya memuncak. Oh, nyampe dia begini, kejadian yang pertama begini, kejadian yang kedua seperti ini, kejadian yang ketiga seperti ini, dan sampai nanti kejadian yang terakhir. Dibuat alurnya dulu maunya seperti apa. Keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam awal, bikin awal, perkembangannya apa, akhir ceritanya seperti apa. Ya, jadi tadi masuk ke awal tadi orientasi, di tengah-tengahnya masalahnya gimana, nanti masuk ke namanya bagian resolusi. Next, susun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandang yang akan digunakan. Disusun nih, nah jadi bikin dulu tokohnya, karena dalam sebuah teks narasi tokoh itu merupakan unsur yang paling penting, karena tanpa sebuah tokoh tidak akan terjadi sebuah cerita dalam teks narasi. Tokohnya disusun nih, mau pilih tokoh pendukung atau tokoh utama. Pilih dulu, oh tokoh utamanya si A, tokoh pendukungnya si B. Setelah kalian menentukan tokoh, kalian harus menentukan watak dari tokoh tersebut. Nah, ini penting juga nih. Karena dalam sebuah teks narasi kan nanti akan timbul masalah nih. Kalau dalam sebuah teks tokohnya baik semua wataknya, tidak akan menjadi masalah. Nggak bakal berantem. Jadi tidak akan timbul konflik. Makanya watak juga penting dalam penceritaan sebuah cerita teks narasi. Watak tuh kan bermacam-macam ya. Ada watak baik, malas, sombong, rajin, itu termasuk watak juga. Baik hati, murah senyum, rajin menabung ya. Enggak, itu bukan watak rajin menabung ya. Berikutnya, latar itu kan tadi ada 3 ya, latar waktu, tempat, sama sosial. Tentukan waktunya mau kapan, apakah pada suatu hari Senin yang indah, apakah pada bulan Agustus yang ceria. Itu latar waktu. Latar tempatnya di suatu desa yang sangat asri bernama Bukit Kemuning, itu latar waktu boleh ya. Dan latar sosial apakah di suatu pedesaan yang itu ada orang-orang yang berdagang, ataukah di suatu tempat yang kerajaan, itu latar sosial termasuk ya. Nah, berikutnya ada latar suasana. Tentukan ini ceritanya mau sedih, mau bahagia, atau mau mencekam, atau mau happy. Jadi itu latarnya ya, latar suasananya juga ditentukan. Dan tentukan sudut pandang, mau pakai kata ganti aku, mau pakai kata ganti dia sebagai orang ketiga, atau mau pakai kata ganti mereka, saya, atau mungkin ingin menggunakan kata ganti orang ketiga dengan nama orang. Umpamanya nama ceritanya tentang Sule. Oh, Sule begini-begini, yang terjadi begini-begini, itu sudut pandangnya ya. Terakhir, the last one itu mengerti aturan tanda baca dalam penggunaan kalimat. Ini penting anak-anak. Jadi dalam sebuah teks kalian harus paham tanda baca itu dalam penggunaan kalimat ya. Seperti titik, seperti koma, seperti tanda seru, seperti tanda tanya. Karena tanda-tanda baca itu akan menentukan arti atau makna sebuah kalimat. Oke.
sudah sampai ke membuat, Ibu kasih contohnya sekarang ya. Kita sudah sampai di contoh teks narasi. Nah, contoh teks narasi pertama nih ada tentang semut dan jangkrik. Ini mungkin ceritanya udah pernah denger ya, karena ini ceritanya Ibu juga udah pernah denger sebenarnya. Jadi kita denger sama-sama sekarang ya. Ada kisah, pada zaman dahulu hiduplah seekor jangkrik yang sangat sering bernyanyi. Bayangin kalau jangkrik bernyanyi ya. Dia selalu melakukan hobinya tersebut setiap hari. Di suatu hari, pada saat jangkrik dan teman-temannya sedang bernyanyi dan menari, seekor semut melintas. Semut itu sedang bekerja untuk mengumpulkan makanan. Nah, orientasi. Kenapa orientasi? Di sini ada latar waktu zaman dahulu, latar tempat. Latar tempatnya nggak ada di sini ya, di orientasi sini ya. Oke. Di sini terus pengenalan tokoh. Tokohnya ada siapa aja? Ada jangkrik, ada semut. Nah, berikutnya, "Hei semut, jangan kau habiskan hidupmu itu dengan bekerja keras. Bersantailah beberapa saat bersama kami di sini." Harik si jangkrik diikuti dengan tawa semua teman-temannya. Nah, sekarang di rumah bayangin jangkrik lagi ketawa. Oke. Berikutnya, "Maafkan aku jangkrik, aku harus bekerja untuk mengumpulkan persediaan makanan karena sebentar lagi musim kemarau," jawab si semut. Nah, di sini bagian sini sudah masuk ke dalam komplikasi ya, udah ada masalah. Apa masalahnya, Bu? Itu si semut pakai ngata-ngatain si jangkrik ya, ngapain capek-capek kerja ya, mendingan kita santai. Itu awal masalahnya ya. Berikutnya, mendengar jawaban semut, sang jangkrik pun tertawa. "Hahaha, hei semut, kita hidup di hutan yang begitu subur, tidak mungkin makanan yang ada di sini habis." Nih, terjawab sudah. Latar tempatnya terdapat di hutan yang subur ya. Semut pun berlalu meninggalkan jangkrik yang tengah tertawa dengan teman-temannya. Hari terus berganti, semut terus bekerja. Sedangkan sang jangkrik tetap bermain dan menari-nari sepanjang hari. Ini masalahnya nih, komplikasi nih. Orang santai-santai, dia orang kerja keras ngumpulin makanan, dianya santai-santai si jangkrik ya. Kita lihat nih kemana masalah ini akan dibawa. Musim kemarau pun akhirnya tiba. Sang jangkrik yang mulai lelah bernyanyi dan menari mulai mencari makanan. Sepanjang hari ia terus mencari, tetapi tidak sedikit pun dia menemukan makanan. Sang jangkrik pun menjadi kelaparan dan sampai akhirnya mati. Sementara itu si semut berdiam diri di dalam sarangnya sambil menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Loh, tuh ada pesan moralnya di sini nih. Apa pesan moralnya, Bu? Tuh, si semut yang malas akhirnya harus menerima nasib yang tidak baik. Si semutnya meninggal si jangkriknya meninggal karena dia tidak mau mencari makanan pada saat musim hujan. Jadi di sini terlihat nih akhir sebuah ceritanya ya, si jangkrik akhirnya mati. Pesan moralnya ini sama kayak pepatah nih, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau semut sebaliknya ya, sepertinya ya. Di sini kita bisa melihat watak si semut dan watak si jangkrik ya. Kalau watak si semut itulah jelas pemalas. Kalau watak si jangkrik ini pekerja keras, rajin ya, pekerja keras dan rajin. Kalau semut itu kalau si jangkrik pemalas, sombong ya, udah pemalas, sombong lagi ya. Berikutnya, contoh teks narasi. Nah, sebentar sebelum kita ke teks narasi yang ini, yang tadi contoh teks narasi semut dan jangkrik termasuk dalam jenis teks narasi sugestif karena berupa khayalan atau imajinasi. Karena nggak mungkin ya benar-benar dalam kehidupan nyata ada jangkrik bisa ngomong, ada semut bisa ngomong ya, jangkriknya sombong lagi ya. Oke, berikutnya next narasi berikutnya adalah judulnya Bandung Lautan Api. Mungkin sudah pernah ada yang membaca ya. Ibu baca secara singkat saja ya. Jadi di Bandung Lautan Api ini paragraf yang pertama dimulai dari suatu hari pada bulan Maret 1946. Lebih rincinya di tanggal 17 Oktober 1945 ini ada tentara nih. Tentara Indonesia ini disuruh pergi dari Bandung karena si penjajah ingin menempati Bandung. Nah, karena si
TRI tadi, Tentara Republik Indonesia tadi memberontak, jadi mereka melakukan pertemuan nih. Ini inti teksnya nak ya. Jadi melakukan pertemuan bermusyawarah, mereka tidak ikhlas kalau sampai tempat mereka dijajah, lebih baik mereka bakar, mereka bumi hanguskan ini daerah ini kan ya. Nah, jadi pada tanggal 23 Maret 1946 yang sudah mereka setujui, jadi rakyat bersatu, pejuang bersatu, mereka membakar semua harta benda mereka. Malam itu terjadi pembakaran secara besar-besaran, api menyala dari semua rumah penduduk, yang makin lama si api makin membesar sehingga tidak sampai satu malam kota Bandung sudah hangus terbakar, yang tersisa hanya puing-puing pembakaran tersebut. Jadi sudah pembakaran tersebut, rakyat Bandung bersama-sama para tentara mengungsi ke arah selatan. Mereka pergi, itu kan termasuk dalam rencana mereka ya. Kemudian mereka melakukan perlawanan dengan cara bergerilya dari luar Bandung. Mereka pergi tapi bukan untuk menyerah, untuk melawan kembali. Bergerilya itu maksudnya masuk berjalan dalam hutan-hutan ya, mereka bersembunyi gimana caranya merebut kekuasaan kembali. Nah, peristiwa itu disebut atau merupakan tonggak sejarah untuk perjuangan rakyat Bandung, makanya dikenal dengan Bandung Lautan Api. Perjuangan ini pun tercatat di sebuah lagu nih. Jadi ada yang suka lagu Halo Halo Bandung, itu berasal dari Bandung Lautan Api. Gunanya tuh buat membakar, membangkitkan semangat untuk berjuang merebut kembali kota Bandung tercinta. Nah, ini contoh teks informatif, jenis teks narasi informatif. Jadi kita menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi udah baca teks narasi informatif ini, kita tahu oh ternyata Bandung Lautan, lagu Halo Halo Bandung itu untuk membakar perjuangan bangsa ya. Jadi yang selama ini nyanyi Bandung Halo Halo Bandungnya pakai main-main itu berarti tidak boleh lagi ya, karena kita harus menghargai perjuangan bangsa. Oke, yang pertama tadi contoh teks narasi sugestif, si jangkrik sama semut. Yang kedua ini teks narasi informatif. Kita ke teks narasi yang ketiga. Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional atau Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada beliau ya, yang telah membawa Indonesia dari dunia kegelapan ke dunia terang benderang saat ini. Karena tanpa pendidikan kita tidak akan ada kemajuan dalam masyarakat ya, tidak akan sejahtera, tidak akan maju ya. Jadi kita harus bersyukur dengan tokoh yang akan kita bahas saat ini. Nah, di sini ini termasuk contoh teks narasi ekspositoris. Nah, kenapa disebut ekspositoris, Bu? Karena di sini menjelaskan tentang perjalanan hidup sebuah tokoh, dari dia lahir, bagaimana dia sekolah, bagaimana dari dia lahir, dari kejadian-kejadian terjadi dalam hidupnya, pendidikannya, sampai nanti ke akhir hayatnya. Itu disebut dengan narasi ekspositoris, atau kita kenal dengan istilah biografi dari seorang tokoh. Contohnya ini, Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar ini yang berbeda adalah penulisannya ya, yang satunya pakai HADJAR, yang berikutnya pakai Ki Hajar saja. Lahirnya di Paku Alam 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta. Nih dari pertama lahir sampai ke wafat, itu yang narasi ekspositoris, biografi ya. Dia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Tuh banyak banget nih dia nih, sebagai pergerakan kemerdekaan, kolumnis tuh orang-orang yang menuliskan sebuah artikel ya, politisi iya, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Jadi ini Bapak ini yang telah membawa kita menjadi anak-anak yang cerdas saat ini ya. Jadi beliau ini pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai itu orang-orang bangsawan maupun orang-orang Belanda. Jadi zaman dahulu yang bisa sekolah itu cuman orang-orang priai sama yang keturunan komunis, orang-orang Belanda. Jadi yang pintar itu yang mereka-mereka aja. Tapi dengan perjuangan si Ki Hajar Dewantara ini akhirnya rakyat pribumi bisa mengecap pendidikan.
lakukan. Nah, itu tadi 3 buah contoh teks narasi, sugestif, informatif, dan ekspositoris ya, tentang biografi. Ini 3 buah contohnya. Kita sudah tadi mengenal unsurnya, kita sudah memahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan, apa saja unsurnya? Saya Bu. Apa saja strukturnya? Saya Bu. Pengertiannya? Hafal Bu. Contohnya ini ya. Jadi sudah saya berikan 3 buah contohnya. Contohnya teks seperti itu. Nanti untuk menciptakan kembali bisa kalian bikin atau kalian buat versi kalian sebuah teks narasi. Kalian bisa coba-coba di rumah membuat sebuah cetak teks narasi. Bisa dipilih narasi sugestif, bisa dipilih narasi ekspositoris atau narasi informatif, terserah kalian yang mau memilih ya. Sekian pertemuan kita untuk materi kali ini, materi teks narasi. Untuk soal akan dibagikan dalam bentuk link. Kemarin di minggu kemarin sudah menggunakan itu ya, sistem seperti itu nak ya. Link akan ibu bagikan setelah video ini tayang. Jadi saat link dibagikan kalian klik, kalian kerjakan, jangan lupa isi nama, isi kelas, dan jangan lupa klik kirim, karena banyak sekali yang sudah mengerjakan, sudah menulis nama, sudah menulis soal, tapi tidak mengklik kirim, jadi soalnya tidak terkirim. Nah, sekian dari ibu pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Tuhan kita ya, dan tetap selalu mengikuti aturan pemerintah. Sekian dari ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.